Hai Sobat Kembangkan, bareng saya Yudi. Kita bakal bahas hal menarik terkait pengembangan diri. Nah, buat kali ini kita bakal bahas soal anugerah yang dikasih oleh Yang Maha Kuasa khusus kepada kita, yaitu genetika dan bakat. Nah, pertanyaannya, apa genetika dan bakat akan mempengaruhi diri kita? Atau bahkan, emangnya bakat itu ada apa enggak? Kalian siap buat tahu jawabannya? Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini biar makin berkembang juga. Dan manfaatin kolom komentar yang ada di bawah buat diskusi. So, let's go. Ada orang yang entah kenapa jago banget renang, ada yang gambarnya dia auto bagus, dan ada juga yang larinya udah kayak flash. Banyak sekali. Nah, orang-orang yang kayak gini sering kita sebut sebagai berbakat. Tapi, apa sebenarnya bakat itu ada? Terus, hal apa juga yang mempengaruhi bakat kita? Jujur, kalau ditanya, saya adalah orang yang lebih percaya kepada effort atau kerja keras daripada bakat. Tapi bukan berarti saya nggak percaya pada bakat ya. Bakat itu diibaratkan seperti suatu hal yang emang udah ada dalam diri kita sejak lahir. Sebuah kemampuan khusus yang ngebuat kita beda bahkan lebih dari orang lain. Dan ya, bakat ini ada. Tapi nggak serta-merta ngebuat orang-orang yang berbakat itu auto jago dalam bidangnya. Lebih tepatnya, saat kita punya bakat, kita jadi perlu usaha yang lebih minim untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibandingkan mereka yang nggak punya. Nah, hal ini dipengaruhi sama dua faktor. Dan saya yakin kalian udah nemu banyak contohnya di luar sana. Pertama ada faktor genetika, dan yang kedua ada faktor lingkungan. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, genetika. Mungkin ada orang yang punya kelebihan genetika yang ngebuat dia kayak cocok, bahkan tergolong ngecit di bidangnya. Contoh, coba lihat Yao Ming. Dia punya tinggi 2,29 meter. Yang jadinya dia cocok buat jadi pemain basket. Tapi dengan tinggi segitu, nggak ada yang spesial dari diri Yao Ming. Kali ini saya ada kisah menarik dari dua orang atlet yang punya keunggulan genetik yang ngebuat dia kayak ngecit, tapi adil pas tanding. Mereka adalah Michael Phelps dan Hicham El Guerrouj. Oke, saya nggak terlalu tahu gimana pengucapan benarnya ya, tapi kalian bisa lihat di teksnya. Michael Phelps adalah atlet renang yang meraih banyak medali selama Olimpiade dan memiliki tinggi 190 cm. Sementara Hicham El Guerrouj adalah pelari jarak menengah Olimpiade yang juga meraih banyak medali dengan tinggi 172 cm. Apa yang unik dari kedua orang ini? Nah, walaupun tinggi mereka terpaut 20 cm, tapi panjang langkah kaki mereka sama. Aneh emang, tapi inilah dia, nge-cheat yang adil dan alami. Michael Phelps punya kaki yang relatif pendek, tapi punya torso yang panjang, dimana ini proporsi yang pas buat renang. Sementara Hicham, kakinya panjang dan tubuh bagian atasnya yang pendek. Selain itu dia juga punya berat 69 kg, yang menjadikannya sangat sempurna untuk berlari. Ini yang bisa dibilang ada pengaruh genetik dalam sebuah bakat. Michael emang lahir dengan badannya yang kayak gitu, dan Hicham juga demikian. Tapi keunggulan genetik juga nggak bisa gitu aja bikin kita disebut berbakat. Ini juga ada pengaruh sama lingkungan tempat kalian berkembang. Saya ada kisah unik yang ini jauh lebih keren daripada sebelumnya. Pada tahun 1965, ada seorang pria Hungaria bernama Laszlo Polgar yang percaya bahwa seorang genius tidak dilahirkan, tapi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan. Dan ya, saya juga percaya dengan hal ini. Suatu hari, dia mengajak Clara yang merupakan seorang guru untuk menikah dan berniat untuk melakukan sebuah eksperimen kepada anaknya. Tapi ini eksperimen yang aman dan baik, dan hasilnya keren banget nanti.
Singkat kata, mereka menikah dan memiliki 3 orang putri, yakni Susan, Sofia, dan Judith Polgar. Akhirnya dia pun memulai eksperimennya. Laszlo Polgar ingin menjadikan anaknya sebagai pemain catur yang hebat, dan dia mulai mengajari anaknya catur semenjak dini, dan hasilnya gila. Susan Polgar, anak pertama, belajar dari usia 4 tahun, dan hanya perlu waktu 6 bulan latihan rutin, dia bisa mengalahkan pemain dewasa. Sofia Polgar, anak kedua yang lebih gila lagi. Dia menjadi juara dunia di usianya yang ke-14 tahun dan menjadi Grandmaster tidak lama setelahnya. Dan terakhir si bungsu Judith Polgar, ini parah sekali dia. Pada usia 5 tahun, dia sudah bisa mengalahkan ayahnya. Pada usia 12, dia menjadi pemain termuda yang masuk daftar 100 pecatur terbaik dunia. Dan pada usia 15 tahun, dia menjadi Grandmaster termuda. Selanjutnya, selama 27 tahun berikutnya, dia menjadi pecatur perempuan nomor 1 dunia berturut-turut. Sangat-sangat hebat dan gila juga ya. Nah, apa yang menarik dari kisah ini? Nah, ternyata selama mereka berlatih, mereka itu merasa senang dan tidak keberatan sama sekali. Alasannya sederhana ya, karena mereka bertiga ini main catur semuanya. Jadi mereka nggak kayak latihan, mereka kayak main jatuhnya. Mungkin nggak asing lagi buat kita di Indonesia juga kalau ngelihat satu keluarga yang isinya mungkin tentara semua atau jadi polisi semua, yang kurang lebih juga sama gitu alurnya. Lingkungan emang berpengaruh besar terhadap perkembangan diri kalian. Oke, mungkin bakalan ada yang komplain dan ngedumel kayak gini. Di lingkungan saya itu kan gak ada orang hebat, gak ada orang yang super power. Mana bisa saya jadi orang hebat, saya harus belajar dari siapa? Nah, alasannya sebenarnya klasik banget ya, dan mungkin udah agak basi zaman sekarang. Tapi bakalan saya bahas nanti tentang gimana caranya ngebentuk lingkungan yang kondusif. Makanya subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke, next, promosinya gitu aja dulu. Nah, sekarang kalian udah tahu kalau ada 2 faktor utama yang memengaruhi adanya bakat. Tapi masih ada satu faktor ekstra lagi, yaitu medan. Bukan kota Medan, tapi medan yang arena kalian bertarung. Coba sekarang kita berimajinasi sedikit. Kalau misalnya kita minta Michael Phelps sama Hikam El Guruj tadi tukar bidang, mereka mungkin bakalan jadi pemain terburuk di sana. Dengan tinggi 190 cm, kaki yang pendek dan berat yang mencapai 90 kg, Michael Phelps bakalan susah buat lari, apalagi bisa cepat. Dan Hikam juga nggak jauh beda. Tingginya 172 cm dan beratnya 69 kg. Kalau dia ikut lomba renang, dia bakalan terombang-ambing di kolam. Jadi penting juga buat milih medan yang sesuai sama kelebihan genetik dan lingkungan kalian untuk bertarung. Kalau misal ada kondisi di mana kalian tuh kalah terus padahal udah nyoba sekuat tenaga ini dalam arti yang sesungguhnya ya, karena ada banyak yang ngakunya udah sekuat tenaga padahal baru secuil. Ya mungkin di sana bukan medan kalian aja. Terus aja mencari and just try it. Kalau lingkungan kalian kurang mendukung, ya perjuangan kalian bakalan jauh lebih berat. Tapi kan bukan berarti nggak mungkin juga ya. Oke, gitu aja buat kali ini. Panjang lagi ya, rasanya pengen banget bikin materi yang pendek, tapi gimana lagi, saya belum bagus dalam urusan ngompres materi, nanti malah nggak masuk. Buat nutup, sekali lagi jangan lupa buat like, share, dan subscribe juga channel ini biar makin berkembang ke depannya. Kasih tahu ke teman-teman kalian, keluarga kalian yang ngerasa punya bakat, dan sebarkan hal positif ini untuk kebaikan. See you and stay positive. Just try it.